Oke, kita mulai. Hari ini kita mau belajar ini lagi ya, mengulangi kembali pelajaran minggu lalu tentang ini fondasi, purification, dan deifikasi. Nah, fondasi dan purifikasi yang saya jelaskan minggu lalu itu adalah kita melakukan yang namanya askese. Ya kan, di dalam purifikasi itu, untuk mencapai purifikasi itu nggak langsung, tapi ada latihannya supaya mencapai purifikasi. Nah, purifikasi itu dicapai setelah kamu melakukan banyak kebajikan-kebajikan, misalnya kasih dan sebagainya. Ya, lalu purifikasi itu bukan tujuannya, tapi tujuan akhirnya apa? Mencapai namanya deifikasi atau teosis. Jadi serupa dengan Kristus. Nah, itu yang menjadi tujuan akhirnya. Jalannya adalah melalui purifikasi, iluminasi, dan terakhir deifikasi. Jadi tiga itu jangan lupa ya. Purifikasi, iluminasi, deifikasi. Nah, ini nanti di buku ini menjelaskan itu. Makanya ini menjadi tugas baca wajib. Pokoknya baca dulu. Saya belum kasih tahu laporannya kayak gimana nanti. Ya. Nah, ini kita nggak ada ujian. Ya, ujiannya adalah kalian wajib membaca buku ini. Lalu satu lagi yang tentang sains. Jadi 2 buku, karena ini 3 SKS. Maka 2 buku. Ya, anggaplah 1 UTS, 1 UAS, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Oke. Nah, lalu nanti latihan-latihannya, karena ini kan bukan hanya formasi rohani ya, tapi latihan rohani. Kalau latihan ya berarti exercise, ada praktek-prakteknya. Ya, nah praktiknya adalah nanti tugas praktiknya itu saya gabungkan dengan tugas itu bukan, penulisan karya ilmiah yang sudah dimulai hari ini, minggu ini ya kan. Kalian sudah baca, tugas mingguannya itu baca sains, lalu bikin ringkasan. Ya. Tapi bukan itu aja. Eh, bukan hanya soal nulis ini ya. Ya kan, kalau kalian nulis bisa ringkas. Tapi sebenarnya yang namanya rohani itu intinya di mana sih? Kemarin saya jelasin. Mengalami pembaruan, istilahnya apa? Nah, pembaruan rohani atau pembaruan hati atau nus. Ada? Ya kan? Saya udah jelasin ya. Nah, nanti dalam buku ini juga dijelasin ini. Apa itu nus? Pembaruan nus. Oke. Lalu ada askese, ada nepsis, ada doa Yesus, dan sebagainya. Nah, itu nanti dijelaskan oleh bagian Pak Niko sama Bu Sutriska. Nah, itu yang di buku Pengantar Filokalia. Nah, Pengantar Filokalia itu semua adalah menjelaskan bagaimana kita menjalani yang namanya tadi askese, kebajikan, dan purifikasi. Jadi itu sebenarnya satu step ya. Askese, pendataan kebajikan, mendatangkan purifikasi. Itu baru tahap pertama di strukturnya. Ini formasi kita ya. Formasi itu kan susunan. Jadi susunan pertama ini. Oke. Nah, lalu yang kedua adalah iluminasi. Nah, ini nanti kalian diajarin di sini tentang doa. Askese kalian nanti dalam 1 semester itu adalah latihan baca buku, baca sains. Terus karena belajar menulis, ya kalian bikin ringkasan. Nah itu dia, itu ini askesenya. Askese itu adalah latihan rohani, disiplin rohani. Ya, kayak kalian dulu di sekolah kan diajarin disiplin kan, harus pakai seragam, datang tidak boleh terlambat,
ya kan? Di kelas tidak boleh ribut. Nah, harus mengerjakan tugas dan saat itu namanya askesis. Dalam Al-Quran itu juga seperti itu. Oke. Nah, lalu tapi ada tahap kedua namanya doa, iluminasi. Ini artinya pencerahan. Ya, nanti kita belajar iluminasi itu apa. Oke. Nah, ini kita capai melalui doa. Makanya ada baca buku doa. Dibaca aja. Itu dipraktekin nggak? Baca nggak buku doa? Nah, semua punya nggak? Di Google Classroom ya? Ada kan? Itu. Karena kita mau mencapai namanya iluminasi. Nah, nanti dalam satu semester saya akan jelasin ini. Pokoknya fokusnya formasinya. Latihannya di luar kelas. Ya. Oke, nanti termasuk juga di sini aspek-aspeknya kan baca Alkitab. Bagaimana baca Alkitab? Bagaimana berdoa? Bagaimana melakukan kebajikan? Nah, ini nanti kita bahas di sini. Oke. Lalu iluminasi ini belajar yang namanya doa. Ya, yang ketiga baru ini disebut apa? Deifikasi atau teosis. Nah, ini belajar juga nih. Nah, ini semua istilah-istilahnya itu ada, istilah-istilah itu ada nama dalam Filokania. Oke. Tapi sebelum itu ada namanya di sini fondasi. Bapak ini aksesa iluminasi deifikasi ini bangunannya, ini fondasinya. Makanya namanya fondasi. Nah, fondasi kita itu adalah Kristus. Jangan lupa, fondasinya adalah Kristus. Makanya nanti dalam buku ini bahasnya adalah tentang Kristus ini. Ya. Nih, fondasinya Kristus. Karena dialah gambar kita. Dia pola kita. Kan saya udah kasih ilustrasinya kemarin. Kamu sedang mau memahat nih. Hidup itu kayak memahat patung. Yang kamu pahat harus sesuai gambar. Tidak boleh sembarang pahat. Nah, gambar kita berarti itu adalah Kristus. Maka Kristus itu jadi fondasi. Kayak kamu mau bikin baju, kamu ada gambar polanya dulu. Pola kaos, pola kemeja, pola rok, pola dress itu ya beda-beda kan? Nah, pola gambar itu banyak. Tapi kita hanya percaya gambar yang benar itu adalah Kristus. Kristus menjadi gambarnya, maka dia jadi fondasi. Oke, jadi kalau belajar Kristus, nah di sini nanti kalian semua akan belajar tentang Kristus. Oke, fondasinya Kristus ini belajar dogmatiknya, teologinya. Nah, kalau belajar tentang Kristus, maka nggak bisa lepas belajar tentang Allah Tritunggal. Karena Kristus disebut Kristus karena dia adalah anak Allah. Ada anak Allah, berarti ada Bapa. Lalu ada Roh Kudus. Nah, kenapa kok disebut Bapa, Anak, Roh Kudus atau Tritunggal? Nah, kalian perlu pelajari. Ya, Kristus itu siapa? Firman Allah, Logos Allah, Anak Allah. Jadi dia sebelum inkarnasi dia salah satu pribadi di dalam Allah Tritunggal. Nah, perlu nanti kalian pelajari di dogmatika 1 semester depan belajar Allah Tritunggal. Oke, tapi waktu kalian belajar spiritual formation, bahkan itu ya sering dibahas di grup tentang Allah Tritunggal. Nah, kalian ikuti karena itu fondasi kita.
Ya, lalu dia nggak hanya firman Allah, tapi firman Allah itu jadi manusia. Firman Allah mengambil wujud daging, wujud kodrat manusia, jadi manusia. Oke, makanya disebut inkarnasi. Nah, jadi Kristus, bahas tentang Kristus berarti bahas tentang fondasi, gambar kita, ya. Jadi kalau kamu mau pahat patung, kamu harus ngerti dulu gambarnya ini siapa. Gambar Kristus. Nah, gambar Kristus itu kayak gimana nih? Oh, kayak gini ya. Nah, baru kamu udah ngerti, baru kamu bisa pahat sesuai gambar itu. Jadi pahatnya nggak boleh sembarangan. Gambarnya kamu harus baca dulu, pahamin dulu. Kristus modelnya gini, ya kan? Iya. Gitu. Kayak kamu mau melukis gunung, kamu lihat, oh gunung itu kayak gini. Oh, tingginya, bentuk wujudnya kayak gimana, ada pohonnya, dan nah detail, ya kan? Nah, kamu mau mahat patung menjadi rupa Kristus, pelajari gambarnya. Gambarnya siapa? Kristus. Maka kamu pelajari tentang Allah Tritunggal dan inkarnasi. Jadi kamu semakin paham gambarnya. Nah, dari gambar itu baru nanti kamu paham. Pahamnya itulah namanya sketsa. Jadi di sini gambarnya, kamu ngerti gambarnya. Oke, baru kamu paham. Di sini paham. Hasilnya patung, ya kan? Ya, Pak. Waktu kamu paham, namanya apa? Hasil iluminasi. Hasilnya patung, deifikasi. Nah, ini inti pelajaran kita, formasi rohani. Nah, ya. Nah, kamu harus pahami gambarnya dulu. Itulah sebabnya gambarnya adalah gambar Kristus yang kamu ngerti siapa dia, kenalin dia. Ya, walaupun ada ikon Kristus ini, ya, gambar kita adalah ini. Ini gambar manusia nih, ikon Kristus. Nah, ini adalah gambar kita. Ini ikon Kristus, ini gambar Kristus. Kamu pahami diri siapa dia? Bukan 10% ini ya. Siapa dia? Udah kenal belum? Siapa Kristus itu? Allah. Allah. Terus? Tritunggal. Tritunggal. Terus? Juru selamat. Oke, terus. Ini kan gambar kita kan? Ya. Yang harus kita paham sesuai gambar ini. Tapi kalau kamu nggak tahu gambar apa yang mau dipahat, kamu pahamnya jadi apa? Nggak tahu jadi patung apa kan? Iya. Bisa jadi patung ikan, patung buaya, gitu. Iya. Oh iya, darahnya. Kamu berarti itu. Oke. Nah, ngenalin gambarnya. Gambarnya kayak gimana ini? Nah, baru dari situ, dari gambar itu, oh gambarnya kayak gini nih. Oh iya, saya harus pahatnya tuh nggak boleh salah. Pahatnya tuh hidungnya tuh seperti ini, mulutnya seperti ini, mulutnya tuh begini. Jangan kamu pahatnya begini, ya kan? Kebesaran mulutnya. Oke, rambutnya seperti ini. Oke, terus ada jenggotnya. Gitu. Nanti kalian semua berjenggot berarti. Enggak, ini ilustrasi ya. Maksud saya, gambar itu kamu harus paham. Supaya waktu kamu paham, jangan sampai hasilnya melenceng dari ini. Oh, Kristus ada rambutnya, kamu pahat jadi botak. Benar nggak? Salah kan? Salah. Kristus ada, misalnya ada jenggotnya, kamu pahat nggak ada jenggot. Salah.
Kenapa? Karena melenceng dari gambar. Pahami gambarnya. Nah, gambarnya adalah Kristus, berarti belajar ini. Gambarnya adalah Kristus, berarti belajar ini. Allah Tritunggal dan inkarnasi. Tapi tadi yang kamu bilang juga ada Kristus itu siapa? Tuhan, Juru Selamat, Allah. Tadi siapa lagi yang bilang? Hah? Tritunggal. Firman Allah, Logos Allah kan? Terus apa lagi? Yesus itu siapa? Yang kalian tahu sekarang? Juru Selamat, ya. Terus? Tuhan, oke. Pencipta. Hah? Ini Firda ini apa Firda? Nah, Firda bilang Maha Esa, ya dia adalah Allah. Ya, terus apa lagi? Siapa Kristus itu? Pencipta sudah. Nggak tahu. Hah? Kristus itulah diberi nama Yesus. Oke. Penyelamat atau juru selamat. Ya udah, yang kalian tahu itu kan, itu udah oke. Cuma kan nggak tahu maknanya apa. Kalau Yesus itu Tuhan, Kristus itu Allah, bedanya apa? Kristus itu juru selamat itu maksudnya apa? Oh, tadi saya sebut dia berinkarnasi. Tadi kalian sebut di Allah Tritunggal, itu benar semua. Nah, di sinilah kalian belajar. Maka di sini nanti di sini belajar gambar berarti belajar apa? Teosis. Teologi. Ya. Oke, belajar tentang gambar berarti kamu belajar teologi di sini. Nah, belajar teologinya itu tadi saya bilang nanti ada belajar teologi 1, teologi dasar, dogmatika teologi 2 atau dogmatika 2. Di sini istilahnya doktrin ya, atau dogmatika. Dogma 1 sampai 5. Nah, itu belajar semua tentang Kristus. Biar kamu makin paham ini. Oke? Nah, itulah gunanya kamu ada di kelas ini. Kamu nanti ada di kelas-kelas yang lain. Supaya kamu dapat konsepnya ini. Ngapain ya saya belajar Alkitab? Kamu belajar kitab suci kan? Studi PL, studi PB, pengantar PL, pengantar PB kan? Nah, itu semua adalah untuk pelajari tentang Kristus. Karena dia fondasinya. Ini gambar kita. Kamu mesti paham. Jangan kamu pegang gambar tapi kamu nggak paham. Ada yang bawa foto nggak di sini? Foto cetak ada? Hah? Iya ya, ada. Coba pinjam. Iya, nggak apa-apa. Ini ilustrasi ya. Nah, misalnya. Wow. Ini ada foto. Wow. Ya. Oke. Nah, kita harus pastikan kita semua pegang foto. Gitu. Dan kita ngerti ini foto saya. Nah, berarti kalau kamu belajar tentang Kristus, ya sama kayak kamu mengamati gambarmu sendiri, mengamati fotomu sendiri. Karena kamu adalah siapa? Gambar Kristus yang nanti mau dipahat jadi rupa Kristus. Dari sini gambar dipahat jadi apa? Rupa patung atau rupa Kristus. Itu minggu lalu saya sudah jelasin kan? Iya, Pak. Tapi pastikan kamu benar-benar pegang gambar ini. Nah, makanya saya suka print icon ini. Ini mengingatkan saya, oh, saya punya gambar. Inilah gambar saya. Karena saya dicipta oleh Allah sesuai dengan gambar ini. Semua, nggak laki, nggak perempuan. Gambarnya sebetulnya kita semua sama. Ya, gambar Kristus.
Maka belajarnya sama semua tentang Kristus. Kayak gitu. Lalu belajar Kristus itu kayak gimana, Pak? Nah, mulailah kita belajar di sini di kelas dari alat Tritunggal, dari inkarnasinya, nanti macam-macam itu banyak sekali, ya. Nah, kamu lihat artikelnya itu banyak sekali. Ini baru dasar-dasar ya. Kristus ngapain? Dan setelah dia berinkarnasi, dia mati dan bangkit untuk kita. Nah, ini belajar tentang penebusan Kristus. Oke? Setelah dia mati dan bangkit, nah lalu dia memberikan anugerahnya supaya kita lahir baru. Karena kalau kamu nggak lahir baru, walaupun kamu belajar tentang gambar ini, kalau kamu nggak lahir baru, ya nanti ini gambar ini hanya kamu tahu doang. Tapi kamu nggak pernah paham. Sama seperti kayak orang Islam atau agama lain, mereka belajar nggak tentang Yesus? Belajar. Mereka juga baca kitab suci kita. Mereka juga belajar tentang Kristus. Tahu tentang Kristus itu. Tapi mereka mengalami nggak yang namanya kelahiran baru? Mengalami? Enggak. Sehingga mereka nggak bisa paham. Ya, mereka cuma tahu gambarnya aja. Oh, ini gambarnya Yesus kayak gini. Udah. Tapi nggak ada perubahan. Karena apa? Karena mereka nggak paham. Kalau nggak paham, mereka jadi seperti Kristus. Nggak ada patung. Ya tetap gambarnya dia aja. Nggak jadi apa. Karena apa? Karena tidak mengalami lahir baru. Gitu. Ya. Nah, untuk setelah mengalami kelahiran baru, kita mulai pahat nih. Ini namanya purifikasi. Nah, pahat, purifikasi ini pahat. Askese, bajikan, purifikasi. Nah, dalam purifikasi itu kita mesti ngapain? Nah, kita pahami dulu. Kita ini setelah lahir baru adalah kita menjadi manusia rohani, spiritualitas. Kita punya jati diri orang Kristen. Kita sudah hidup dalam keselamatan. Ya. Nah, lalu ini belajar semua tentang spiritualitas atau kerohanian. Baru ya kita ngerti apa itu nus, apa itu hati, apa itu nepsis. Nah, nanti diajarin sama Pak Niko dan lain-lain. Ya. Nah, apa itu hati harus tahu. Karena kamu di sini kan ya kamu belajar teologi di sini fondasi, kamu di sini harus lahir baru. Baru kamu bisa paham. Baru nanti kamu bisa serupa dengan Kristus. Gitu ya. Nah, di sini nanti kamu belajar apa itu purifikasi. Belajar itu latihan jiwani, latihan badani. Harus ada latihan. Latihan itu namanya apa? Nah, nanti mendatangkan apa? Kebajikan. Nah, belajar tentang kasih, belajar tentang bagaimana latihan berdoa, latihan mengendalikan diri dan sebagainya, mengendalikan dosa, ya. Nah, nanti di sini belajar tentang pertobatan, air mata, tentang doa, tentang Jesus prayer, ya, tentang nepsis, askesis, tentang kita bersinergi dengan Roh Kudus. Oke? Lalu kita juga belajar tentang kitab suci, belajar dari para bapak gereja, belajar saints. Itu semua adalah untuk kita sedang memahat. Nah, memang memahat itu tidak mudah. Karena waktu kita pahat, tangan kita bisa terluka, ya kan? Itu kayunya kita buang. Ada dalam diri kita hal-hal yang jahat harus kita buang.
Karena kalau kayunya kamu sayang-sayang, pahat, waduh nggak mau dipahat, sayang kayunya kan, nggak jadi kan itu bahkan, ya kan? Ya. Nah, jadi ada bagian dalam diri kita yang harus kita buang. Nah, inilah nanti kamu belajari yang namanya bagaimana ini melawan dosa. Nah, di sini nanti diajari menyalibkan daging dan menghasilkan kasih. Jadi purifikasi itu menghasilkan apa namanya? Menghasilkan kamu bisa melawan dosa, menyalibkan daging itu dosa, dan mendatangkan kasih. Kasih itulah kebajikan. Oke? Nah, dari situ setelah kamu pahat sampai nanti kamu menghasilkan yang namanya deifikasi. Nah, di tengah-tengahnya ini memang ada iluminasi. Inilah kamu akan nanti melihat segala sesuatu itu dari kacamata terang ilahi, doa. Makanya nanti di sini di dalam purifikasi itu ya akan melahirkan yang namanya doa. Baru terakhir teosis ini. Teosis itu artinya apa? Kita mengalami terang, mengalami masuk dalam kemuliaan Allah. Ya, kita mengalami yang namanya teosis, berada di dalam Kristus. Oke? Dan sebagainya. Nah, artikel-artikel ini menolong kita memahami ini. Ada fondasinya. Fondasinya apa? Kristus. Untuk apa? Supaya kita memahami gambar diri kita. Nah, ini yang dipelajari dalam teologi. Oke, di sekolah ini. Jadi kamu belajar teologi di sekolah ini untuk apa sih? Kamu belajar teologi di sekolah ini untuk apa? Apa? Oke. Yang tadi yang saya jelasin itu, kamu belajar teologi ini sebetulnya untuk apa? Iya, supaya kamu makin mengerti gambarmu, mengerti gambar Kristus yang adalah gambar kita semua, gambar diri kita sendiri. Oke, kamu tiap pagi kan bercermin pastinya. Nah, kamu makin kenal dirimu kalau kamu bercermin. Oh, ternyata timbul jerawat, ya kan? Oke. Oh, ternyata hidungnya tambah pesek. Iya. Oh, ternyata rambutmu sekarang kayak rambut saya udah beruban ini. Makin tua. Ya. Nah, Immanuel tiba nih kumisnya. Nah, karena kamu bercermin, jadi kamu tahu. Itu gambar dirimu. Sama seperti kalau kita belajar teologi, itu kita kayak sedang bercermin. Kamu belajar ilmu teologi, misalnya saya suruh baca buku ini, kamu makin tahu dirimu. Jadi dirimu itu yang aslinya itu bukan di cermin beneran, tapi cermin seperti ini. Ya, jadi saya tanya, kamu belajar spiritual formation, belajar teologi nanti, belajar mata kuliah yang lain, tujuannya apa? Supaya lebih mengenal diri saya. Iya, supaya kamu makin mengenal gambar Kristus yang adalah gambar kita sendiri. Itu dia. Misalnya kamu baca Alkitab nih, kamu doa nih, askese kan? Nah, kamu baca Alkitab, kamu belajar teologi ini, teologi itu, nanti teologi tentang Kristus, tentang Roh Kudus, tentang gereja, tentang pelayanan segala macam. Itu ujungnya apa sih? Kamu makin tahu siapa dirimu siapa? Gambar Kristus. Kalau saya tanya, gambar Kristus itu kayak gimana? Iya, kayak gimana? Hah? Gambar Kristus itu kayak gimana? Kayak gini. Hah? Gambar Kristus kayak gimana? Nah, nanti kamu akan belajar istilah-istilahnya. Oh iya,
ya. Oh, dia adalah Tuhan. Dia Allah Tritunggal. Dia inkarnasi. Dia disalibkan. Dia bangkit. Dia dimuliakan, transfigurasi. Ya kan? Lalu dia mengutus Roh Kudus. Lalu ada anugerahnya, ada kelahiran. Nah, semuanya itu ada di dalam gambar ini. Ya, sama seperti kayak gambar ini, ikon ini kompleks. Nah, ada matanya, ada hidungnya kan? Ada telinganya, ada rambutnya. Terus termasuk nanti kamu belajar tentang ikon, ini belajar teologi juga. Ini namanya teologi di dalam warna. Jadi belajar teologi itu nggak hanya melulu textbook aja, buku, tapi juga bisa lewat lukisan, lewat seni. Nanti kamu belajar teologi itu nggak lewat alam. Oke? Nah, kamu belajar teologi itu bisa berbagai macam media. Ya, terutama lewat buku, lewat kuliah seperti ini. Tapi juga bisa lewat warna seperti ikon ini. Paham ya maksud saya? Nah, tapi waktu kamu belajar gambar Kristus ini, banyak nanti yang kamu pelajari. Misalnya buku ini. Nah, kamu belajar tentang Allah Tritunggal, itu salah satunya. Ya, nanti kamu belajar tentang apa? Inkarnasi. Ini mengambil rupa seorang hamba atau firman itu menjadi manusia, inkarnasi istilahnya. Itu salah satunya. Jadi gambar ini kompleks, ya, sama kayak tadi yang saya tunjukkan. Gambar ini macam-macam, ada warnanya beda, ya, ada mata, ada telinga, ada tangannya, rumit. Oke, nah sama nanti kamu belajar teologi, rumit, banyak istilahnya. Tapi di balik itu semua, kamu harus nangkap esensinya. Esensinya apa? Nanti kamu diajari berbagai macam dosen ya tentang teologi ini, tentang Kristus ini. Esensinya apa? Esensinya apa? Intinya apa? Tujuannya apa? Kamu menangkap siapa diri kamu. Kamu makin mengerti gambar Kristus. Makin mengerti siapa dirimu. Kayak contohnya tadi itu loh, bercermin itu. Mau belajar teologi, makin bercermin, makin kenal diri. Kan kalian suka bercermin kan? Iya, Pak. Nah, cewek-cewek pasti suka itu. Bisa 10 menit di depan cermin. Ya kan? Nah, kamu makin bercermin kan makin tahu. Oh, rupamu seperti ini. Nah, sama kamu belajar teologi, itu kamu sedang bercermin. Makin mengenal dirimu sendiri. Nangkap gak ini? Iya, Pak. Kalau nggak nangkap, saya ulangi lagi. Sampai 100 kali. Nanti bosan kalian dengar. Oke, itu ya, Elisama ya. Jadi untuk apa kamu belajar teologi di sini? Iya, itu. Yang adalah, yang lengkap dong. Yang adalah gambar Kristus. Oke, baru dari gambar itu, kalau saya sudah kenal gambar itu, udah selesai tugas kita. Kalau kamu udah kenal gambarmu, kenal dirimu, udah selesai? Belum. Apa lagi yang harus kamu lakukan? Iya, kamu pakai gambar ini, terus kamu pahat dirimu. Kayak kamu pahat patung. Tapi ikut gambar ini. Jangan gambar yang lain. Karena kamu udah belajar ini kan? Gitu. Pahat. Nanti Pak Niko ambil kayu ya di depan, kita praktek. Supaya mereka makin ngerti. Nah, waktu pahat itu yang disebut apa? Iya, ini pahat itu berarti langkah 1 dan 2. Ada spesiesnya. Waktu kamu pahat, kamu kan mungkin capek, kamu beristirahat. Nah, waktu kamu istirahat, itu namanya iluminasi. Nanti dapat kesegaran lagi, pahat lagi.
capek istirahat lagi, mahat lagi ya, kayak gitu terus. Sampai selesai. Sampai sesuai gambar. Nah, baru nanti kalau sudah selesai jadilah rupa Kristus dan sepatutnya. Sehingga kalau saya tanya sama kalian, untuk apa sih kita belajar formasi rohani, belajar teologi, Stefani? Untuk mengenal diri sendiri yang adalah gambar untuk Kristus. Terus, supaya dengan mengenal gambar Kristus ini, saya bisa mengerjakan atau memahatnya sesuai gambar sampai menjadi patung atau rupa Kristus. Nah, paham Jufri? Oke, untuk apa Jufri jauh-jauh dari Nias datang ke sini? Mengenal diri saya yang adalah gambar Kristus. Nah, supaya mengenal gambar Kristus berarti kamu harus belajar apa? Iya, mengenal Kristus lebih dalam lewat teologi. Jadi kamu belajar ilmu teologi nih. Bukan ilmu biologi, ilmu teknik misalnya atau ekonomi, bukan. Belajar ilmu teologi. Nah, berarti belajar ilmu teologi itu sebetulnya kayak kita sedang apa tadi saya bilang? Sedang bercermin, makin mengenal diri. Nah, waktu kamu baca buku, misalnya saya suruh baca buku, itu kayak kamu sedang bercermin, kamu makin mengenal diri. Makanya, waktu kamu baca Saint, saya suruh refleksi. Karena Saint itu teologi bukan? Itu teologi. Waktu kamu baca itu kamu makin mengenal diri. Ya, jadi direfleksikan ke dirimu. Ya. Nah, nanti kamu belajar Alkitab juga sama. Itu bukan cerita masa lalu, cerita tentang sejarah masa lalu. Tapi ini cerita tentang dirimu juga. Misalnya kamu baca kitab Matius atau belajar kitab Kejadian. Ya, cerita tentang Musa. Itu kan memang cerita masa lalu, tentang sejarah. Ya. Cerita tentang Yesus yang menyembuhkan orang banyak. Misalnya cerita tentang Yesus yang disalibkan, Yesus yang bangkit. Itu semua sebetulnya adalah cerita di masa lalu kan, udah lewat gitu loh. Tapi apa hubungannya dengan kita? Ayo. Hubungannya dengan kita adalah apa? Cerita-cerita itu, teologi itu adalah diri saya juga. Itu tentang Kristus. Intinya tentang Kristus. Nah, kalau itu tentang Kristus, berarti itu adalah gambar aku. Ini gambar aku ini. Ini kalau tentang Kristus, berarti ini gambar aku ini. It's me ini. Jadi kalau Cecilia, gambarmu di mana? Ini gambarmu. Ya kan? Siapa sih namanya? Hah? Cici. Cicilia. Tapi C dibaca S kan? Cicilia. Atau panggilannya apa? Cici. Oke, Cici ini gambar siapa? Termasuk adalah gambar. Nah, ini si Setiaman, gambar siapa ini? Gambar saya. Iya. Ini? Gambar saya. Ah, ini? Gambar diriku. Iya. Ini siapa? Elna? Gambar saya. Iya. Icot? Gambar diri. Depi? Gambar saya. Saprit? Gambar saya. Gambar saya tuh. Oke, ini gambar saya ini. Ini termasuk gambar saya, gambar Pak Niko juga. Kok sama? Iya sama, karena kita semua dicipta menurut gambar Kristus. Kristus nggak ada banyak, Kristus cuma satu. Ya, nah sehingga kamu di sini harus belajar baik-baik tentang Kristus. Sebab belajar tentang Kristus, kamu bukan belajar tentang dia atau masalah lalu aja, masalah sejarah doang. Tapi ini belajar tentang dirimu sendiri. Siapa aku?
Siapa dirimu? Siapa saya? Nah, itu. Oke? Jadi kalau kamu ngerti, oh, saya belajar spiritual formation, saya belajar teologi di tempat ini, ternyata penting nggak? Karena kamu sedang belajar dirimu sendiri. Yang dulunya kamu nggak tahu siapa diri. Ya, dulu kita nggak tahu. Saya juga dulu nggak tahu siapa saya. Nah, itulah pentingnya kalian belajar di sini. Tapi nggak cukup itu. Kamu harus belajar tentang lahir baru, ya. Lalu kamu sudah ibarat lahir baru itu seperti ini. Kamu mengenal dirimu, tapi kalau belum lahir baru, kamu belum menyatu. Ibaratnya gini, iya saya tahu ini gambar aku, tapi aku nggak mau ambil, saya buang aja. Nah, tapi kalau kamu mengalami namanya lahir baru, hanya nanti di buku ini kamu belajar tentang lahir baru, ya kelahiran baru, itu artinya kamu mengakui ini adalah gambar aku. Nih, ini gambar Kristus bukan gambar aku. Banyak orang yang tahu ini gambar Yesus, banyak orang tahu. Tapi menganggap ini gambar aku nggak? Belum tentu. Karena dia belum mengalami namanya lahir baru. Jadi manusia baru. Ibaratnya saya kasih kamu gambar nih, kamu paham nggak gambar siapa ini? Oh saya tahu nih gambarnya si Richard. Tapi saya nggak mau pakai, saya buang. Atau saya injak. Boleh saya injak? Nah, gitu ya. Anak. Berarti kalau dia buang atau dia injak, dia akan pahat itu sesuai gambar? Enggak. Ya kan? Nah, berarti kita harus mengalami namanya lahir baru. Nah, nanti kalian belajar di sini. Lahir baru itu seperti apa? Nah, baca bukunya. Bukunya di sini. Oke, ada namanya benih ilahi. Oke, nanti ada namanya baptisan. Kamu dibaptis. Itu kamu dibaptis, kamu lahir baru. Nah, ini yang hari ini kita mau belajar tentang lahir baru. Ya. Kalau tidak, kamu nggak mau megang gambar itu, kamu nggak mengakui, gitu. Nah, kamu nggak mengakui ini gambar dirimu. Kamu tahu ini gambar Yesus, habis itu kamu buang. Kamu nggak mengakui ini gambar diriku yang harus kamu pegang, yang harus kamu pahat. Nah, kalau lahir baru, kamu harus masuk ke step berikutnya, pahat, supaya jadi serupa. Berarti lahir baru itu penting nggak? Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita buka. Misalnya, ini saya mungkin karena ini banyak ya, tidak bisa satu-satu. Oke, tapi intinya adalah kita baca ini ya. Di WordPress nanti, atau nanti kalau kalian baca buku ini akan makin ngerti ya. Ini ya. Oke, ini bukunya udah ada. Tipis saja, cuma 580 halaman. Itu masih tipis daripada 5.000. Ya. Oke. Apa? Ada yang mau bertanya? Ya. Gimana? Karena dalam sejarah itu kan segambar dengan kamu. Namun Pak bisa tahap kita itu kadang susah mengikuti gambarnya sifat Kristus. Kenapa itu Pak? Ya, karena memang
Nanti kita belajar di sini karena kita memang masih ada kedagingan. Makanya manusia baru, waktu kita lahir baru ini kan jadi manusia baru ya. Jadi manusia baru itu terdiri dari gini. Manusia daging plus manusia rohani. Ini bukan soal, ini daging itu bukan soal ini ya, fisik ya. Ya Pak. Tapi ini memang bicara soal natur dosa kita masih ada. Nah, ini rohaninya ini kayak peperangan ini. Sehingga kalau ininya makin besar, maka rohnya makin kecil. Harusnya rohnya makin besar, lagi ini makin kecil. Seperti yang Yohanes bilang, aku makin kecil, Kristus makin besar. Nah, maksudnya manusia rohaninya harus bertumbuh, manusia dagingnya yang harus dikerdilkan. Nah, itulah tadi yang Allah tanya, kenapa ya kok kita masih bisa berdosa? Jadi untuk pahat ini. Inilah kita waktu pahat ini kan ada hal-hal yang harus kita buang. Yang kita buang apa? Oke. Nah, dan ini dipelajari. Waktu kamu bahas tentang lahir baru, kita bahas tentang nanti kita pelajari itu. Ya. Nah, sebetulnya ada di artikel ini juga ini ya. Oke. Oke, kita baca ini ya. Iya, boleh. Oh, ke toilet. Pikir mau bertanya. Oke, kita mau lihat ini dulu. Nanti ya halaman berapa nih? 137. Nih, kita baca ini dulu ya. Ada pertanyaan lagi? Ini formasi rohani kita paham? Sudah paham ini? Ya, saya hampir sejam nih jelasin ini. Sudah paham belum? Sudah ya. Jadi untuk apa kamu belajar teologi itu udah ngerti sekarang? Iya, supaya kamu mengenal diri. Nggak cukup. Kamu harus apa? Berproses lagi. Ini kan namanya proses ini. Pahat ini namanya proses ya. Nanti istilahnya macam-macam. Ada transformasi. Kayak kemarin kamu belajar tentang persahabatan, ada kan? Iya. Nah, ini semua di sini. Iya. Sahabatnya Kristus. Pokoknya kamu belajar apapun di sini, ya, tentu yang baik, ya, belajar teologi. Ini apa yang kamu pelajari itu gambar Kristus. Tapi jangan cuma di situ, kamu paham supaya jadi seru. Misalnya contohnya nih, ini anggaplah ini kayu ya. Waktu pahat kan nggak langsung jadi ya. Mungkin kamu pahat mulai dari wajahnya dulu. Dari wajahnya mungkin kamu nggak langsung jadi, kamu pahat matanya dulu hari ini. Besoknya baru hidungnya, baru mulutnya. Ya kan? Kamu pahatnya kan nggak langsung sekaligus, bertahap. Mana tadi gambar? Nah, kamu mungkin pahatnya rambutnya dulu. Setelah selesai telinganya, setelah selesai matanya, alisnya, baru hidungnya, baru mulutnya, baru mungkin terakhir jenggotnya. Kan gitu? Iya, Pak. Nah, kamu belajar kan secara bertahap juga di sini. Mungkin hari ini kamu belajar gambarnya, gambar hidung dulu. Nah, setelah kamu belajar gambar hidung, ya kamu pahat hidungnya. Tapi udah selesai kalau pahat hidung? Belum. Masih ada mata, masih ada mulut, kan gitu. Jadi bertahap. Yang kita pahat itu bertahap. Ya, sampai nanti ya sempurna.
Nih. Nah, sampai nanti sempurna dari atas sampai bawah. Gitu. Ya. Nah, kalau ini namanya proses transformasi. Jadi misalnya kemarin kamu belajar nih tentang sahabat. Anggaplah kayak kamu belajar gambar hidungnya. Kamu pahat hidungnya. Berarti kalau kamu udah belajar sahabat di sini, belajar sahabat berarti kan di gambarnya kan. Kamu harus paham bagaimana dirimu jadi seorang sahabat Kristus. Oke, nah, nanti kamu belajar apa lagi di sini? Misalnya Pak Niko ajarin nanti tentang nepsis, belajar tentang hati, belajar tentang macam-macam nih hari ini. Nah, yang kamu pelajari itu semua gambar Kristus. Teologi itu gambar Kristus. Nanti belajar tentang Allah, belajar tentang Allah Tritunggal, belajar tentang apapun, belajar tentang inkarnasi, belajar apapun sama dosen lain. Itu semua gambar. Mana? Itu kayak kamu belajar gambar ini. Tapi cukup gambar? Enggak, kamu mesti turunkan ke apa? Proses. Belajar tentang sahabat kemarin. Ya, berproses saja jadi sahabat. Ya kan? Kemarin saudara siapa? Nota. Bahas apa di khotbah? Kompas. Kompas. Oke, bahwa Kristus itu kompas kita. Oh, makin kenal. Oh, Kristus itu kompas. Nah, bagaimana dipaham? Jadikan Kristus sudah jadi kompas belum? Nah, waktu kamu berproses di sini, menjadikan Kristus jadi kompas, ini kita sedang. Nah, waktu memahat, kayak tadi pertanyaan muncul. Iya ya, ternyata waktu saya pahat bisa salah. Saya pahat, ya, hidung, gambarnya kok jadi kayak apa ya? Bukan hidung ini. Waktu kamu memahat hidung ini, iya gitu. Akhirnya kamu tukar lagi kan kayunya lagi. Nah sama. Jadi kita bisa salah gitu loh. Makanya nanti di sini dalam askese itu kamu juga belajar tentang namanya pertobat. Iya. Supaya kamu kembali benar lagi. Saya suruh pahat gambar hidung ini jadi hidungnya. Salah, melenceng. Bukan hidung tapi kayak harusnya hidungnya tuh lurus, kamu pahatnya miring gini. Salah kan? Nah, itu namanya perlu pertobat. Pahat ulang. Gitu. Udah paham belum? Paham, Pak. Kalau belum ya sudah. Ya. Semoga bisa paham. Oke, sekarang kita masuk benih ilahi. Nah, misalnya hari ini kamu belajar tentang spermatuteu atau benih ilahi. Berarti kamu sedang belajar apa ini? Gambar Kristus. Kalau kamu belajar gambar Kristus, belajar siapa? Diriku. Oke. Nanti siapa dirimu? Saya tanya, kamu harus tahu. Coba baca. Nah, satu orang aja deh, supaya nggak ribut. Kamu mau ya? Ya. Sebetulnya di dalam diri orang beriman telah mewarisi benih ilahi atau gratia. Rasul Yohanes menuliskan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah. Nah, coba pahami pelan-pelan itu. Setiap orang, semua baca. Setiap orang. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah. Oke. Jadi kalau kemarin saya ada ngomong lahir baru, benih ilahi, itu semua belajar dari kitab suci. Jadi bukan saya ngarang-ngarang sendiri. Ya, apa yang saya jelaskan ini sudah diajarkan di dalam Filokalia. Nah, itu sudah bertahun-tahun, berabad-abad.
Ya, oke, lanjut. Kristus yang taat sampai mati dalam Filipi. ayat 8 wujud daging dan darahnya yang mati dan bangkit itu telah menjadi benih dan dipersatukan dengan benih iman kita sehingga secara spiritual kita dilahirkan baru oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Nah, jadi kalau kita dilahirkan baru, kita bukan lagi disebut manusia lama, tapi anak Allah. karena lahir dari Allah. Tapi lahirnya adalah dilahirkan secara spiritual. Nah, minggu lalu saya sudah jelasin. Untuk lahir, kamu lahir karena ada benih siapa? Kamu lahir nih di dunia karena ada benih siapa? Ayah dan ibu. Ya, kalau belajar biologi ada sel sperma, ovum, 2 benih kan? Nggak pernah 1 benih. Nah, kita lahir dari Allah berarti ada benih saya dan benih A. Benih Allah itu apa? Ini loh, nih. Jangan asal jawab. Benih Allah itu berarti apa? Bukan. Iya. Kristus yang taat sampai mati itu memberikan apa? Daging dan darahnya yang mati dan bangkit itu telah menjadi benih. Nah, jadi benih Allah itu isinya apa? Daging dan darah Kristus yang sudah mati dan bangkit itu. Itulah sebabnya Allah itu datang jadi manusia supaya dia bisa mati dan bangkit, memberikan benihnya. Itu benih Allah. Cukup benih Allah hanya 1? Enggak. Harus ada dari benih manusia. Nah, benih manusia apa? Iman. Nah, maka di sini dikatakan dipersatukan dengan benih iman kita. Tadi yang saya bilang, walaupun kamu tahu tentang Yesus dan sebagainya, tapi kalau kamu nggak punya iman, sama kayak tadi. Saya nggak punya iman. Saya tahu ini gambarnya Ice. Ya. Oh, gambar Ice ini. Ini saya tahu nih Ice. Tapi saya nggak mau terima, saya buang. Nah, itu berarti kamu nggak punya iman. Gitu. Nah, begitu saya tahu ini gambar Ice, saya terima. Begitu saya tahu, oh, Yesus itu sudah berkorban untuk saya. Dia memberikan daging dan darahnya menjadi benih untuk saya mau terima. Maka baru jadi benih ilah. Sama sperma dengan ovum. Kalau spermanya nggak menyatu dengan ovum, ya nggak ada kamu. Tapi banyak sperma, hanya 1 yang masuk gitu loh. Ya kan? Ya, Pak. Nah, kita juga seperti itu. Mungkin kita banyak belajar, tapi kita nggak percaya. Ya udah nggak jadi. Nah, makanya ini benih iman ini penting. Iman ini menjadi awal perjalanan kita. Sama seperti kayak sperma masuk atau ovum itu menerima sperma. Nah, kita menerima iman itu benih, kita menerima apa? Benih Allah. Disatukan, dipersatukan. Iya, sehingga lahir. Kenapa lahir? Karena ada benih tadi kan. Baru menjadi anak Nah, jadi bacanya pelan-pelan. Karena ini kalimat yang ya mesti padat ya, mesti pelan-pelan. Iya, disepahami. Oke, baca lagi. Cici. Dilahirkan dari Allah melalui benih Kristus dan iman kita sehingga kita mewarisi genetiknya Kristus. Itulah sebabnya ada Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Yohanes 6 ayat 5 sampai 6. Iya, good. Nah, apa yang kamu pahami? Kan saya udah ajarin di metode penulisan itu kan? Ya, Pak. Kamu baca, kamu kutip, kamu harus kasih komentar. Nah, ayo latihan di sini.
Berarti waktu kamu jadi anak Allah, kamu punya apa ini? Iya, genetiknya Kristus, sifat-sifat Kristus. Jadi ini bukan hanya sekedar, oh ini tahu ini gambar, tapi ini masuk dalam dirimu, menyatu, jadi darah dagingmu. Sama kayak kamu lahir dari ibu dan orang tuamu, kamu mewarisi apa? Sifatnya, daging dan darahnya kan? Maka wajahnya mirip dengan orang tuamu, karena genetiknya itu. Nggak mungkin mirip tetangga. Saprin mirip siapa nih? Orang tua. Jangan kamu mirip si. Oke. Sama, kalau kita lahir dari Allah, maka kita mirip Allah. Berarti kita mewarisi genetiknya Allah atau genetiknya Kristus. Makanya dalam Yohanes 6 itu di situ dikatakan ada Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Ini kayak menyatu gitu. Kayak kamu mewarisi daging dan darah ibumu. Maka kamu di anak kandung itu berarti apa? Lahir dari darah dan daging ibumu. Jadi daging dan darah ibumu itu ada di dalam kamu. Maka kamu jangan kurang ajar sama orang tuamu. Nah kan gitu kan, dididik gitu kan. Nah, kita juga begitu. Kita lahir dari Allah, kita mewarisi apa? Daging dan darah Kristus. Gitu. Kamu secara jasmani kita mewarisi daging dan darah orang tua kita. Kalau kita mewarisi daging darah siapa? Kristus. Daging dan darah Kristus. Nah, nanti kamu pelajari nanti di teologi atau di dogmatika tentang karya keselamatan Kristus. Dia berinkarnasi, dia jadi daging, jadi darah, gitu ya. Lalu dia menebus kita. Nah, makanya kamu belajar di sini nanti. Di apa ya? Ancient Faith ini yang saya udah bagi itu. Oh iya. Kalau mau izin nggak apa-apa ya. Iya. Tapi jangan rame-rame, ganggu. Iya. Oke. Nah, misalnya saya udah pernah posting nih ya. Semua udah masuk grup belum sih? Sudah. Nah, kalau saya bagi misalnya cerita misalnya tentang ini ya. Kemarin saya udah bagi tentang inkarnasi dan penebusan. Berarti ini bahas tentang ini nih. Daging dan darah Kristus ini. Kenapa kok saya bahas itu? Ya karena itu cerita tentang diri kita ini. Gambar Kristus itu. Ya. Jadi kamu tahu, sekarang kalau kamu belajar ini belajar teologi kan? Belajar tentang Kristus berarti belajar tentang kamu. Makanya orang makin lama makin belajar teologi, makin kenal dirinya. Kalau kamu makin lama makin belajar teologi, kamu nggak makin kenal dirimu, kamu salah belajar berarti. Dan ada orang yang makin belajar, makin kayak setan, bukan makin kayak Kristus. Iya kan? Nah, itu kita nggak ada di sini. Ya, itu mungkin STT lain. Oke, kalau di sini makin serupa Kristus. Oke, kita lanjut ya. Anak-anak Allah. Coba baca lagi nggak apa-apa. Anak-anak. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, maka dia dilahirkan dari Allah menjadi anak-anak Allah, bukan dari darah atau keinginan jasmani. Bukan oleh keinginan seorang laki-laki, Yohanes 1 ayat 12-13, 1 Yohanes 5 ayat 1. Nah, bagaimana caranya kita dilahirkan dari Allah menjadi anak Allah? Dengan cara gimana? Ini percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Iya, maka kita dilahirkan dari Allah menjadi anak Allah.
Jadi iman, percaya itu. Ya, itulah benih kita. Jadi benih Allahnya udah ada nih. Yesusnya sudah berkorban buat kita nih. Benihnya udah ada. Tapi kita nggak mau terima tadi saya bilang. Nggak mau ada iman. Maka menghasilkan benih. Benih ilahi. Nggak ada kan? Karena nggak bisa satu benih doang. Harus dua. Nah, benih dari kamu itu benih apa namanya? Iman atau percaya. Percaya kepada siapa? Yesus adalah Kristus. Nah, maka belajar siapa Yesus itu. Jadi jangan sembarangan percaya. Yesus adalah Kristus. Bukan Yesus pemain bola ya. Kamu percaya pada Yesus pemain bola, ya nggak jadi anak Allah. Banyak yang namanya Yesus di dunia ini banyak. Ya, tapi Yesus yang adalah Kristus. Nah, baru kamu menjadi anak Allah. Kenapa percaya kepada Yesus adalah Kristus? Karena tadi dia yang datang, dia yang memberikan daging dan darahnya buat kita. Nah, ini nanti kalian pelajari di teologi ya. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Kok bisa? Nah, nanti pelajari. Oke. Nah, ini ada juga dalam ayatnya nih ya, 1 Yohanes 5 ayat 1, Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Terus. Percaya atau iman merupakan benih di dalam hati kita yang jika oleh Roh Kudus kasih Allah yaitu penebusan Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya. Yohanes 3 ayat 16, 1 Yohanes 4 ayat 9. Dicurahkan di dalam hati kita, maka benih kita dikawinkan dengan penebusan Kristus dalam Roma 7 ayat 4, sehingga di dalam hati kita memiliki benih ilahi. 1 Yohanes 3 ayat 9. Nah, paham nggak yang kamu baca ini? Misalnya kalian kutip langsung nih. Terus saya suruh komentar gimana? Coba baca pelan-pelan. Iman itu benih di dalam hati kita. Ya kan? Terus? Terus? Iman timbul karena kepercayaan kita. Iman? Benih itu timbul karena kepercayaan kita. Oke, good. Iman itu menjadi benih ya. Percaya itu menjadi benih kalau jadi iman, ya kan? Lalu iman itu ada di mana? Kayak kemarin saya bilang dalam hati atau yang disebut kayak rahim ibu. Lalu benih ilahi itu dicurahkan oleh siapa? Anugerah. Loh, itu loh. Ini yang kamu baca ini. Oleh Roh Kudus. Ya kan? Gimana nih kalian nih? Udah ditulis di situ juga nggak tahu. Dicurahkan oleh siapa? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu anggap kayak burung merpati gitu ya. Dia kalau kamu punya iman ini, dia Roh Kudus itu gunakan benihnya di dalam hati. Nah, Roh Kudus bawa benih apa? Benih dari Allah. Isinya apa benih dari Allah? Iman. Penebusan Kristus itu yaitu daging dan darah Kristus yang sudah mati di atas kayu salib dan bangkit. Nah, dicurahkan oleh Roh Kudus. Lalu begitu masuk ke dalam hatimu yang jadi rahim itu ada benih Allah, ada benih iman, lalu dia akan dikawinkan. Ya kan? Di mana? Roma pasal 7. Coba baca. Roma pasal 7 ayat 4. Enggak apa kita. Ya, sama-sama baca. 1, 2, 3. Supaya kamu menjadi orang lain kayak hidup dia.
Iya. Roma 7 ayat 4. Mungkin ini terjemahannya nggak terlalu kelihatan. Sebab itu saudara-saudara, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik yang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Oke, ini terjemahannya nggak kelihatan, ada kata kawin di sini ya. Saya buka ini. Bible Works dulu. Nanti kalian kalau belajar nanti di semester berikutnya nanti pakai aplikasi ini ya. Untuk belajar Yunani, belajar Alkitab pakai ini. Di komputer udah ada belum? Di komputer-komputer di bawah pernah buka? Belum ya? Oke. Kita lihat di sini Roma 7 ayat 4. Nah, kita lihat terjemahannya yang bukan LAI tapi New King James atau New King James. Okay. Therefore, my brethren, you also have become dead to the law through the body of Christ, that you may be married. Nah, gitu. Dan kamu nikah, dikawinkan atau dinikahkan kepada yang lain, yaitu Dia yang telah bangkit dari kematian. Oke. Jadi kata dikawinkan, jadi supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Kristus. Ya, kita dikawinkan. Makanya dalam Alkitab itu ada istilah Kristus itu mempelai laki-laki. Kita mempelai perempuan. Maksudnya mempelai itu pengantin. Pengantin pria. Kita pengantin perempuan. Nah, itu dikawinkan. Nah, makanya kamu jangan kaget ya. Loh, kok dikawinkan gitu? Dikawinkan dengan penebusan Kristus. Gitu ya. Nah, itu dalam Roma 7 ayat 4. Namanya genestai. Ya, ada namanya genestai. Humas hetero. Ya. Oke. Sehingga kita terjadi pembuahannya atau perkawinan. Perkawinan itu kayak pembuahan ya. Pembuahan di mana? Di dalam hati. Dalam hati itu jadi punya apa? Ya, jadi kalau saya tanya, benih ilahi itu terdiri dari benih ilahi terdiri dari dua benih. Benih siapa? Benih Allah. Iya, benih iman. Benihnya Kristus dan benih iman. Oke. Nah, ini ada penjelasannya lagi. Ya. Coba baca lagi. Benih ilahi ini merupakan hasil perkawinan dari percaya dan kasih Allah di dalam hati yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, ini dia. Jadi benih ilahi ini adalah dari percaya dan kasih Allah. Penyatuan iman. iya, hasil perkawinannya, pembuahan tadi. Dari kasih Allah dan iman kita. Ya kan? Ya, Pak. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Terus? Percaya ini merupakan iman kita dan kasih Allah ini merupakan penebusan Kristus yang disalurkan dalam wujud energi ilahi atau anugerah Allah oleh Roh Kudus. Nah, makanya kita kadang ada istilah kita diselamatkan oleh anugerah. Benar. Anugerah itu apa? Anugerah itu yang dicurahkan oleh siapa? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bawa anugerah yang isinya itu energi. Atau isinya itu apa? Penebusan
Kristus yang disalurkan dalam wujud energi atau anugerah oleh Roh Kudus. Paham nggak nih? Ya, jadi anugerah itu bisa masuk ke dalam hatimu karena ada kerja Roh Kudus. Tapi Roh Kudus nggak bekerja kalau kamu tidak apa? Tidak memiliki iman atau kepercayaan. Nah, Roh Kudus itu nggak bekerja pasif kalau kamu nggak percaya. Nah, sekarang ini semua udah percaya kan? Percaya kepada siapa? Kristus yang mati dan bangkit. Nah, maka Roh Kudus itu menaruh benihnya, yaitu anugerah tadi. Anugerah itu apa? Penebusan Kristus. Ya, anugerah itu penebusan Kristus. Ini, kalau kita baca, coba baca 1 Yohanes 4 ayat 9. Ini ya, penebusan Kristus di atas kayu salib. Inilah kasih Allah itu. Kasih Allah itu isinya apa? Coba baca. Kasih Allah itulah roh anugerah. Anugerah itu itulah penebusan Kristus itu. Nah, ya, penebusan Kristus itu apa? Coba baca. 1 Yohanes 4 ayat 9. 4. Nih. Dalam hal ini adalah kasih Allah yang dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Iya, kasih Allah itu apa? Iya, baca 1 Yohanes 4 ayat 9 tadi. Kasih Allah itu apa? Adalah hal ini, inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Iya, mengutus anaknya yang tunggal. Jadi kasih Allah itulah mengutus anaknya itu. Anaknya itu yang atau Kristus itu yang menebus di atas kayu salib dan kebangkitan. Anaknya itulah Kristus itu. Nah, Kristus ini ya, Kristus ini akhirnya berkorban kan daging dan darahnya itulah jadi anugerah dibawa oleh Roh Kudus. Akhirnya jadi benih. Lalu ditambah iman. Nah, ini kawin. Oke, inilah menjadi benih hilang. Itu. Mudah nggak? Paham nggak? Ya, Kristus. Oke, dia jadi anugerah. Jadi anugerah kasih Allah. Tadi kalau 1 Yohanes 4:9, kasih Allah itulah Allah mengutus anaknya, ya kan? Anaknya itulah Kristus. Mengutus ngapain? Supaya dia mati dan bangkit menjadi anugerah. Lalu anugerah itu disalurkan oleh Roh Kudus ke dalam hati kita, menyatu dengan iman kita. Nah, jadi benih iman. Maka dari benih lahirlah anak Allah itu lah kamu ini. Kapan lahir? Waktu kamu dibaptis. Nah, nanti kita pelajari. Jadi waktu kamu dibaptis, itu kayak seorang ibu sedang melahirkan. Ya. Siapa? Marina. Waktu kamu dibaptis, itu seperti iya, seorang ibu melahirkan. Nanti kamu dibaptis, kamu dilahirkan oleh Roh Kudus. Nah, minggu lalu kan kita udah belajar ya, Roh Kudus itu seperti ibu. Dia melahirkan kita. Karena Roh Kudus itu mencurahkan tadi kebenaran. Oke. Nah, sehingga kita lahir baru, berarti kita dibaptis
kita jadi anak Allah. Kayak ibumu melahirkan kamu gitu. Itu dalam peristiwa baptisan. Ini semua udah dibaptis belum? Walaupun masih bayi ya, nggak apa-apa. Hah? Ada yang udah baptis dewasa? Hah? Iya. Iya, tapi bayi udah ya. Yang baptis bayi siapa? Ah, oke, rata-rata ya. Nah, berarti kamu sudah jadi anak karena sudah dibaptis. Berarti sekarang kamu baru belajar di sini, sekarang kamu ngerti. Saya dibaptis tujuannya apa ya? Ayo sekarang. Jadi anak Allah, terus ngapain? Anak Allah itu harus bertumbuh menjadi serupa Kristus. Nah, itu tanggung jawab kamu. Oke, sampai di sini kita jam 3. Kalian break dulu. Atau ada pertanyaan nggak nih? Nggak ada, berarti kalau nggak ada, ini apa? Ini nanti kalian bisa lanjut baca. Ini masih panjang nih ceritanya, ya. Nah, nanti setelah lahir jadi anak Allah, kamu harus ada ketaatan. Inilah memahat ini. Iya, seperti Kristus. Kenapa? Karena kita udah mewarisi genetiknya Kristus itu. Kristus taat sampai mati, maka kita juga. Namanya mau serupa dengan dia. Dia kalau dia taat ya kita juga harus taat dong. Kan gitu. Nah, jadi kalau nggak mau taat, ya berarti kita nggak serupa dengan Kristus. Makanya ada ketaatan. Dia mati, kok dia bisa mati karena dia taat. Kalau dia nggak taat, dia nggak akan bisa jadi juru selamat kita. Dia nggak bisa menyerahkan tubuh dan darahnya. Maka nggak ada penyalipan kan? Nggak ada penyalipan, nggak ada keselamatan. Nah, tapi ada penyalipan karena ada ketaatan. Itulah kalau serupa dengan Kristus ya ada ketaatan dalam diri kita. Nah, nanti kita pelajari minggu depan, kita sambung lagi. Oke. Lalu ini ya, tetap askesisnya tetap dijalanin sambil kita masih belajar yang bagian ini nih. Masih fondasi. Nanti Pak Niko akan bahas askesisnya. Oke. Lalu nanti latihannya. Ya. Tadi ada yang kesulitan tentang ngerjakan tugasnya siapa? Bisa nggak ngerjain di WordPress-nya? Sudah diajarin? Udah ya. Terus apa? Berarti kan ada latihan baca. Terus ini, saya kasih deadline-nya kapan kumpul? Hari ini ya. Pokoknya setiap Rabu kumpul ya. Oke. Kalau nggak bisa, kalian mesti kasih tahu, Pak belum bisa selesai. Tapi ya diusahakan selesai, jangan biasakan telat. Gampang kok, nggak baca, hanya ringkas, udah refleksi gitu aja, nggak sulit. Ya. Tapi memang tadi ya iluminasinya doanya mesti jalan, maksudnya buku doanya mesti dibaca. Itu. Ya rada banyak, tapi ya itu tadi. Itu memang latihan kita. Ya, ini kalian break dulu 5 menit, nanti disambung sama Pak Niko.